Berdasarkan Perda nomor 23 tahun 2008, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sejak 1 Januari 2009 merupakan penggabungan dari Rumah Sakit Jiwa Bandung dan Rumah Sakit Jiwa Cimahi sebagai rumah sakit khusus pelayanan kesehatan gangguan jiwa kelas A dan dikategorikan sebagai lembaga teknis daerah yang menyelenggarakan dan melaksanakan upaya pelayanan pengobatan, pemulihan, pencegahan, dan pelayanan peningkatan kesehatan jiwa masyarakat serta pusat rujukan. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat memiliki 3 lokasi pelayanan, dengan pusat pelayanan di lokasi Jalan Kolonel Masturi, kilometer 7, Cisarua, Bandung Barat, dan pelayanan lain di Jalan Riau 11 Bandung dan Jalan Pasir Impun, Bandung. Pada saat ini kami mempunyai visi menjadi rumah sakit jiwa unggulan dan menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia pada tahun 2015. Misinya adalah pelayanan kesehatan jiwa unggulan, yaitu pelayanan kesehatan jiwa anak remaja, rehabilitasi mental, dan rehabilitasi korban narkoba. Kemudian misi yang lain adalah meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa berstandar internasional. Melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan sebagai rumah sakit jiwa pendidikan kesehatan jiwa. Dan yang keempat adalah meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan sumber daya manusia. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat mempunyai moto, "Kami peduli kesehatan jiwa Anda." Pelayanan di Jalan Riau difokuskan pada pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, seperti pelayanan rawat jalan, family gathering, penyuluhan. Sedangkan untuk lokasi di Cisarua yang memiliki lahan yang luas, udara yang sejuk, suasana pegunungan sangat sesuai untuk pelayanan pasien gangguan jiwa dan pemulihan bagi penderita ketergantungan obat. Maka kami memberikan pelayanan yang komprehensif, yaitu pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan IGD, rehabilitasi mental, rehabilitasi ketergantungan obat, serta pelayanan penunjang medis lainnya, seperti didukung oleh tenaga subspesialis kesehatan jiwa anak dan remaja, spesialis kesehatan jiwa, spesialis penyakit dalam, dan spesialis penyakit anak. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat melayani seluruh masyarakat untuk pasien dengan biaya sendiri, Jamkesmas, Askes, maupun Gakinda. Tujuan datang ke sini membawa pasien dari masyarakat kalangan bawah, dari Prakarya 1, yang kebetulan saya bertugas di bidang sosial juga untuk menjembatani antara masyarakat miskin dengan Rumah Sakit Jiwa Cisarua. Dan alhamdulillah dengan pelayanan rumah sakit di sini baik sekali, dan juga petugasnya ramah-ramah, tidak ada sesuatu hal yang menghambat atau mempersulit kelancaran untuk tugas saya. Dan kebetulan harapan kami yang ada di bawah, terutama yang masyarakat miskin sekali, yaitu supaya dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pelayanannya mudah-mudahan dapat ditingkatkan lebih baik lagi, terutama dalam bidang pelayanan di Rumah Sakit RS Cisarua ini. Pelayanan rawat jalan kesehatan jiwa terdiri dari klinik kesehatan jiwa anak dan remaja atau Keswara,
kesehatan jiwa dewasa atau keswasa, kesehatan jiwa lanjut usia atau keswalansia, konseling atau psikoterapi, psikologi dan psikometri, non-psikotik, ansietas, dan depresi. Didukung pelayanan rawat jalan lainnya seperti umum, gigi dan mulut, spesialis ortodonto, spesialis penyakit dalam, spesialis anak, ketergantungan obat atau nafza, waktu pelayanan rawat jalan hari Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Pelayanan rawat inap dengan kapasitas tempat tidur 235 yang terdiri dari 210 tempat tidur untuk pasien gangguan jiwa, 25 tempat tidur untuk pasien ketergantungan obat. Pelayanan IGD, baik untuk pasien gangguan jiwa maupun umum, buka 24 jam. Dalam upaya mempercepat proses penyembuhan atau membantu penegakan diagnosis peningkatan pelayanan kesehatan, kami dukung dengan pelayanan penunjang medis seperti laboratorium, radiologi, USG, SCT, dan farmasi. Rehabilitasi merupakan fungsi pelayanan yaitu dari segi sosial, medis, pendidikan dan vokasional, dan mengharapkan bahwa pasien-pasien yang mengikuti kegiatan rehabilitasi ini dia bisa melaksanakan fungsionalnya dan bisa berguna bagi masyarakat, bagi dirinya sendiri dan lingkungan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di ruang rehabilitasi ini, pertama itu ada bimbingan konseling, seleksi bimbingan dan konseling, itu terdiri dari terapi individu, terapi kelompok, terapi keluarga, dan terapi kerohanian. Kemudian yang kedua itu ada vocational terapi. Vocational terapi yaitu terdiri dari latihan las besi, kemudian pertanian, pertukangan, dan batako. Kemudian sebelum kita masuk di latihan kerja atau vocational terapi, itu terlebih dahulu harus melalui proses seleksi. Nah, proses seleksi ini, pasien-pasien yang dikirim dari ruangan, itu pertama di ruangan mungkin diseleksi dulu oleh dokter dan perawat ruangan sesuai dengan kriteria yang telah kita tetapkan, yaitu mungkin pasiennya sudah cukup tenang, sudah cukup kooperatif, dan dia bisa mengikuti kegiatan di ruang rehabilitasi.
Untuk proses pemulihan, kami mengadakan pelayanan rehabilitasi dengan terapi psikomotor, yaitu suatu kegiatan terapi melalui olahraga kepada rehabilitan meliputi terapi gerak atau SKJ, permainan olahraga, terapi kreatif, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dan diberikan kepada pasien dengan tujuan untuk menggali imajinasi dan meningkatkan konsentrasi. Terapi batako adalah suatu bentuk terapi keterampilan membuat batako, yaitu mencampur dua bahan kapur dan pasir, diaduk dan dicetak sehingga menjadi batako. Terapi pertanian adalah suatu kegiatan yang dilakukan di unit rehabilitasi untuk membimbing pasien dengan cara bertani atau bercocok tanam, dimulai dari mencangkul, menanam, sampai panen dengan cara yang benar untuk melatih kemampuan pasien. Terapi las besi adalah suatu keterampilan membuat barang-barang dari berbagai jenis atau ukuran besi, kemudian dibentuk menjadi bahan yang bermanfaat seperti jemuran pakaian, jemuran handuk, teralis jendela, dan teralis pintu. Terapi perkayuan adalah suatu keterampilan membuat dan memperbaiki barang-barang dari kayu dan sejenisnya, misalnya lemari dan meja kerja. Terapi musik yaitu suatu penyajian musik dengan cara vokal diiringi dengan keyboard. Dalam hal ini, pasien dibimbing menyanyi dengan dibimbing oleh petugas yang memainkan keyboard. Terapi keputrian, yaitu suatu bentuk terapi pasien untuk melatih konsentrasi sosialisasi dan keterampilan dengan menggunakan alat dan bahan meliputi menyulam, menjahit, dan merendah. Terapi psikoreligi adalah bentuk pelayanan yang diarahkan kepada pembinaan kerohanian atau spiritual dengan tujuan memulihkan keimanan pasien. Selain memberikan pelayanan kesehatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat juga sebagai lahan penelitian, pendidikan, dan pelatihan dalam kesehatan jiwa dan telah bekerja sama dengan 44 perguruan tinggi, baik dari Provinsi Jawa Barat maupun di luar kesehatan jiwa. Di sini saya ada tujuan untuk praktek pelajaran jiwa, yang dimana kami memilih di sini dikarenakan sini adalah pusat satu-satunya rumah sakit jiwa se-Jawa Barat dan satu-satunya rujukan dari segala rumah sakit di Jawa Barat untuk pasien jiwa. Kondisi keadaan lingkungan di sini sangat baik, sejuk dan rindang, banyak pepohonan, sehingga memudahkan untuk penyembuhan pasien agar cepat sembuh. Kemudian mengesankan karena banyak dari pasien di sini cepat sembuh dan tidak ada keluhan dari keluarga pasien, maka dari itu kami untuk memilih di sini. Kita dari Koas ya, Koas kita dari Maranatha, dari Rumah Sakit Immanuel, kita di sini Koas untuk belajar ilmu-ilmu penyakit jiwa gitu. Jadi di sini saya Ferry Yulianto ini beserta teman-teman saya, itu kita sistemnya kalau dari Koas itu kita rotasi gitu. Nanti bagian penyakit dalam di Immanuel, terus di mana nanti ada rumah sakit penjaring. Nah, untuk bagian ilmu penyakit jiwa kita itu belajar di sini di rumah sakit ini, rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena memang kalau misalnya pasien-pasien jiwa itu lebih banyak langsung ke rumah sakit jiwanya, jarang ke praktek dokter, klinik itu jarang. Lagi pula ini adalah rumah sakit yang cukup besar untuk rumah sakit jiwa dan rumah sakit Jawa Barat juga. Jadi kita bisa mendapatkan kasus-kasus banyak itu sebagai koas, dokter yang mau belajar itu di sini cukup banyak gitu. Jadi saya rasa ini adalah tempat yang tepat untuk belajar bersama teman-teman kami dan juga koas-koas. Demikian saja paparan kami. Mudah-mudahan dengan paparan ini
masyarakat menjadi mengerti bahwa tidak usah takut dengan adanya rumah sakit jiwa. Siapapun bisa terkena gangguan jiwa, baik yang berat ataupun yang ringan. Gangguan mental emosional bisa terjadi pada siapa saja. Dan datanglah sedini mungkin. Jangan sampai menunggu kesehatan jiwa Anda menjadi berat, sehingga penanganan juga menjadi kompleks dan memerlukan waktu yang lama. Demikian saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.